Kembali di Sindo Malam pemirsa, 67 orang tewas pasca ribuan migran ilegal serbu wilayah Ceuta, Spanyol. Pemerintah Spanyol bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan ribuan migran ilegal yang membanjiri wilayah Ceuta. Ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di dekat Afrika Utara. Para migran ini berlari dan berdesak-desakan hingga nekat berenang di lautan untuk menerobos masuk melalui perbatasan darat dari Maroko. Bentrokan pun terjadi saat otoritas setempat berupaya menghentikan kerumunan migran di dekat perbatasan. Bahkan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, 67 orang dilaporkan tewas. Me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materializa cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutís y también al conjunto de la sociedad española. Sementara ribuan migran terpaksa tidur di taman dan trotoar sepanjang malam. Perdana Menteri Spanyol menyebut telah bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan puluhan ribuan imigran yang berbanjiri Ceuta. Penyebab peristiwa ini belum dapat dipastikan, namun diprediksi terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, dugaan penyeludupan manusia, dan dinamika politik antara Maroko dan Spanyol. Media Iran menayangkan siaran kapal tanker yang berasap di Selat Hormuz. Diduga kapal ini menentang peringatan IRGC di Hormuz. Pada hari Sabtu waktu setempat, media Iran menayangkan terdapat sebuah kapal tanker minyak Kafo Maleas berasap di tengah perairan. Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa kapal tersebut menjadi sasaran setelah mencoba menggunakan jalur selatan-selat tanpa mengindahkan peringatan mereka. IRGC juga menegaskan telah memperbarui peringatannya kepada pelayaran komersial. Mereka menggambarkan jalur tersebut sebagai jalur tidak aman. Tanggal pengambilan rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Pasukan Israel menghancurkan terowongan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Pasukan militer Israel atau IDF menghancurkan jaringan terowongan pejuang Hizbullah di kawasan pegunungan Beaufort, Lebanon Selatan. Israel menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak untuk meluncurkan serangan tersebut. Sebuah rekaman video menunjukkan tentara Israel bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF menyebut pejuang Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan tempat penyimpanan persenjataan militer.
Mereka menganggap terowongan tersebut sebagai bagian dari infrastruktur militer yang dianggap sebagai ancaman besar. Pasukan Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan, kemudian merilis rekaman ledakan besar yang mereka klaim bahwa situs bawah tanah tersebut telah hancur. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan. Kepala PGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan pada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025 dan dari jumlah tersebut Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka. Kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono pun menegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Kami telah menemukan adanya 400 bisa ditampilkan 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 211.295.184 rupiah. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengonsumsi MBG pada Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya BRS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang.
Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik, terakhir tensi sudah normal ya Bapak ya, 112/96, nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Iya. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium. Serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut.